Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia webinar pemberdayaan perempuan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian kajian wanita yang berjudul Profiling Peran Perempuan Pesisir dalam mendukung usaha perikanan di Kampung Bugis, Karangantu. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan adalah dalam keluarga, perempuan bukan sebagai pencari nafkah utama, tetapi memiliki peran sebagai pencari nafkah sampingan, meskipun terkadang memiliki penghasilan yang lebih besar dari laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Hal ini bagi perempuan tidak menjadi permasalahan sepanjang dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya. Namun, bila dilihat dari sudut pandang sosial, hal ini menjadikan terdapatnya perbedaan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki, di mana kerja perempuan dinilai lebih rendah daripada kerja laki-laki. Peran dan dukungan perempuan merupakan modal utama dalam pembangunan pada segala sektor. Kesetaraan perempuan dalam segala sektor bukan hanya untuk mengejar kepentingan ekonomis, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam masyarakat. Pertimbangan kawasan pesisir menjadi potensi sumber daya alam yang besar bukan satu-satunya yang menjadi perhatian, tetapi juga ada potensi sosial perempuan pesisir yang merupakan istri nelayan dalam masyarakat yang akan mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pemberdayaan perempuan di sektor perikanan dengan harapan agar pemberdayaan perempuan di pesisir menjadi posisi yang sesuai untuk mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pesisir pada sektor perikanan, tingkat pendapatan, serta melihat bagaimana kontribusi pendapatan perempuan pesisir terhadap pendapatan keluarga. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah yang pertama sebagai rekomendasi pengembangan kebijakan yang sensitif terhadap isu gender, yang kedua bahan untuk memahami peran perempuan dalam sektor perikanan, dan yang ketiga sebagai tempat rekomendasi bagi perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan nantinya. Adapun impact dari penelitian ini harapannya akan meningkatkan peran ekonomi dan kesetaraan posisi perempuan dalam keluarga dan masyarakat pesisir. 3. Metodologi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi lapangan, dokumentasi, serta memanfaatkan sumber data sekunder. Observasi digunakan untuk melihat seberapa besar peran perempuan dalam pengadaan modal produktif untuk usaha perikanan dengan cara mengikuti kegiatan sehari-hari perempuan pesisir Kampung Bugis. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan menggunakan panduan wawancara atau interview guide agar topik penelitian mengenai seberapa besar kontribusi penghasilan perempuan di dalam keluarga nelayan dapat digali dengan lebih fokus. Sedangkan informan kunci terdiri dari orang-orang yang mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Pengambilan data meliputi data kajian demografi, kajian sosial ekonomi, di mana dari data ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana kontribusi pendapatan perempuan pesisir terhadap perekonomian keluarga. Sehingga output yang didapat berupa rekomendasi pengembangan kebijakan perikanan yang sensitif terhadap isu gender, bahan untuk memahami peranan perempuan dalam sektor perikanan, serta rekomendasi bagi perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya hasil penelitian. Kampung Bugis merupakan kawasan pesisir yang terdapat di Kelurahan Banten dengan jarak kurang lebih 150 meter ke Kecamatan Kasemen, 9 km ke Kota Serang, 16 km ke Provinsi Banten. Berdasarkan data demografi,
Jumlah penduduk di Kampung Bugis mencapai 440 orang, dengan jumlah laki-laki 225 orang dan perempuan 215 orang. Kampung Bugis memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 115 kakak. Mayoritas penduduk asli Kampung Bugis adalah rantauan asli Makassar, dengan latar belakang mata pencaharian utama adalah sebagai nelayan. Profil perempuan pesisir dilihat dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan perempuan pesisir di Kampung Bugis yang terbanyak adalah lulusan SD sebesar 54%, lulusan SMP dan tidak sekolah sebesar 14%, lulusan SMA 12%, dan lulusan diploma sebanyak 6%. Mayoritas rumah tangga perempuan pesisir memiliki 3-4 orang anak dengan jumlah anggota keluarga 5-6 orang. Sebaran tingkat pendidikan terakhir anggota keluarga adalah SMA, dengan rata anggota keluarga yang menempuh pendidikan di daerah sesuai dengan domisili. Aktivitas mayoritas perempuan pesisir Kampung Bugis pada dasarnya sama dengan perempuan lainnya dalam hal mengurus rumah tangga. Hal ini berkaitan erat dengan sektor domestik keluarga, antara lain kegiatan memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh, mendidik, dan menjaga anak. Aktivitas ini mendominasi sebesar 40% dari perempuan pesisir di Kampung Bugis. Perempuan pesisir Kampung Bugis dalam pemenuhan ekonomi keluarga memiliki beberapa pekerjaan di sektor perikanan, antara lain sebagai pengolah ikan asin. Pengolah produk olahan ikan ini berjumlah sebesar 29%. Perempuan pesisir juga ada yang berwirausaha dalam bentuk membuka warung, baik di sektor perikanan maupun non-perikanan, berjumlah 28%. Adapun pekerjaan sampingan lainnya meliputi bidan, guru, dan buruh pabrik sejumlah 3%. Perempuan pesisir yang dalam hal ini merupakan istri nelayan akan menyisihkan rata-rata 6-8 jam waktunya per hari untuk melakukan pekerjaan sampingan sebagai pengolah ikan. Rata-rata produk olahan yang dibuat oleh perempuan pesisir Kampung Bugis berupa olahan tradisional seperti pembuatan ikan asin. Proses pengolahan ikan asin biasanya dimulai setelah nelayan atau suami pulang melaut, di mana ikan hasil tangkapan samping yang berukuran kecil yang didapat jika tidak habis terjual akan langsung dikeringkan melalui proses penjemuran pada para-para. Rata-rata pendapatan harian perempuan pesisir Kampung Bugis sebagai pengolah ikan berkisar antara 100.000 sampai dengan 500.000 rupiah per hari, dengan jumlah produksi yang dapat dilakukan perempuan pesisir berkisar 15-20 kg ikan per hari, dengan alokasi produksi sebanyak 2-3 kali per minggu. Permintaan hasil produksi ikan asin atau ikan kering biasanya dijual ke beberapa pasar yang ada di Provinsi Banten, seperti Pasar Rangkas, Pasar Cikesal, Pasar Pamarayan, dan Pasar Cikande. Perempuan pesisir dalam hal ini adalah istri nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan berwirausaha, akan menyisihkan rata-rata 10-12 jam waktunya per hari. Hal ini dilakukan untuk membantu suami sebagai upaya pemenuhan kebutuhan keluarga. Bentuk pekerjaan wirausaha yang dilakukan antara lain menjual hasil tangkapan perikanan, baik dalam bentuk segar yang meliputi ikan, udang, kerang-kerangan, dan rajungan. Selain dalam bentuk segar, dapat dijumpai juga perempuan pesisir Kampung Bugis berwirausaha dengan menjual produk olahan perikanan seperti ikan kering dan ikan asin dalam berbagai jenis. Rata-rata pendapatan harian perempuan pesisir Kampung Bugis yang berwirausaha berkisar antara 1 juta sampai dengan 2.500.000 per hari. Jumlah penjualan untuk ikan segar pada umumnya berdasarkan hasil tangkapan yang diperoleh saat melaut oleh nelayan atau suami. Terdapat juga perempuan pesisir yang berwirausaha dengan menjual ikan segar sebagai pedagang pengecer, di mana ikan yang dibeli ke nelayan yang melaut kemudian dijual kembali ke kios-kios milik sendiri atau yang disewakan di kawasan Kampung Bugis. Kesimpulan dari penelitian kajian wanita ini yang pertama, mayoritas aktivitas perempuan pesisir Kampung Bugis adalah mengurus rumah tangga
dengan pekerjaan sampingan sebagai pengolah ikan, berwirausaha, dan pekerjaan lain-lain meliputi bidan, guru, dan buruh pabrik. Tingkat pendapatan perempuan pesisir Kampung Bugis berbeda berdasarkan jenis pekerjaan sampingan yang dilakukan. Yang ketiga, pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan sampingan perempuan pesisir memiliki kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga nelayan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada panitia webinar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta tim penelitian kajian wanita yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.